Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marian Ceniha, NIM 2020 710003, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan makhluk hidup. Sedangkan metabolisme adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian dari katabolisme dan anabolisme adalah: pengertian dari katabolisme merupakan senyawa organik menjadi senyawa anorganik, mengurai molekul kompleks menjadi sederhana. Sedangkan anabolisme adalah mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, menyusun sintesis molekul sederhana menjadi kompleks menggunakan ATP. Poin yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah anabolisme karbohidrat, adalah proses anabolisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Sedangkan kemosintesis adalah proses anabolisme yang menggunakan senyawa kimia sebagai sumber energi. ATP adalah bentuk energi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melaksanakan aktivitas tingkat sel. Energi ATP berasal dari proton (H+) dan elektron yang berada di dalamnya. Energi ATP pada anabolisme dibawa oleh NADP. Kepanjangan dari NADP adalah nikotidanin adenin dinukleotida fosfat. ATP pada fotosintesis dibentuk dari fosforilasi. Poin yang kecil adalah komponen fotosintesis. Komponen yang melakukan reaksi fotosintesis adalah kloroplas yang mengandung pigmen fotosintetik yang menyerap cahaya tampak dengan A400-700 nm, kecuali warna hijau dan kuning. Pigmen fotosintetik pada kloroplas. Poin yang ke-1 adalah klorofil A, hijau, mampu menyerap cahaya biru, ungu, dan merah. Sedangkan klorofil B, hijau kebiruan, mampu menyerap cahaya biru dan jingga. Dan poin yang ketiga adalah karotenoid. Dia warna kuning, mampu menyerap cahaya biru. Poin yang kedua adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Tahapan fotosintesis adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Tahapan reaksi terang. Poin yang pertama, cahaya diterima oleh fotosistem 2 menyebabkan fotoeksitasi He darinya. Poin yang kedua, fotolisis air adalah proses pemecahan molekul air oleh cahaya menurut reaksi 2O2 plus 4E plus 4H+. O2 yang dihasilkan dibuang ke lingkungan atau digunakan untuk respirasi aerob, dan 4E digunakan untuk menetralkan fotosintesis. Dan poin yang ketiga, 4E yang difotoeksitasi dari
fotosintesis 2 di bawah berjalan-jalan molekul plastokonionon. Kompleks sitokrom dan plastosianin aliran non-siklik sehingga ruang tilakoid bermuatan negatif dan mengacu pembentukan ATP fotosintesis. Juga menyebabkan proton H+ dari fotolisis. Fotolisis air dipompa keluar membran tilakoid. Poin yang keempat, cahaya diterima fotosintesis menyebabkan fotoeksitasi 2E darinya. Poin yang kelima, 4E dari fotosintesis 2 yang telah dibawa berjalan-jalan. A, C-nya digunakan untuk menetralkan fotosintesis. Hasil reaksi terang berupa ATP dan NADPH serta H dari ATP sintesis selanjutnya digunakan dalam reaksi gelap. Tumbuhan dapat menentukan penggunaan sistem transport elektronik. Poin yang pertama, jika jumlah ATP untuk reaksi gelap cukup, maka sistem yang dominan adalah aliran elektron non-siklik. Jika jumlah ATP untuk reaksi gelap kurang, NADPH akan terakumulasi, menyebabkan aliran elektron beralih menjadi siklik. Reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak bergantung pada cahaya dan tidak dalam stromo pada mesofil. Reaksi gelap dilakukan apabila telah terjadi reaksi terang. RuBV plus CO2 dan plus NADPH plus ATP. Reaksi gelap dapat berlangsung menurut 4 jalur. Yang pertama, jalur C3 adalah siklus Calvin. Jalur C3 dilakukan oleh tumbuhan pada umumnya. Pada jalur C3, fikasi CO2 menghasilkan PGA. Atom karbon 3 siklus Calvin terjadi pada mesofil. Habis itu glukosa fiksasi dan glukosa sintesis. Percobaan sederhana para ilmuwan yang menjelaskan proses fotosintesis ada antara lain. Yang pertama, pencobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz dilakukan menggunakan hidrila sp. Fotosintesis menggunakan cahaya H2O dan menghasilkan O2. Percobaan SAS dilakukan dengan menutup sebagian daun selama sehari. Tahapan percobaan SAS. Step yang pertama, daun yang telah diberi perlakuan direbus dalam air. Kemudian rebus secara tidak langsung alkohol dan daun untuk melarutkan klorofil. Step yang ketiga, ambil daun dan letakkan pada cawan Petri untuk ditetesi LUGO atau iodine. Poin yang keempat, bagian daun yang ditutup akan berubah warna menjadi pucat, sedangkan yang tidak ditutup berwarna biru tua atau hitam. Fotosintesis menghasilkan glukosa. Percobaan Engelmann. Percobaan Engelmann dilakukan menggunakan alga, bakteri aerob, koloni bakteri. Fotosintesis membutuhkan cahaya dan klorofil yang menghasilkan O2. Percobaan dengan lilin. Jika dalam sebuah tabung kaca tertutup terdapat sebuah tumbuhan, maka suatu lilin tetap dapat menyala. Fotosintesis menghasilkan O2. Daya aborsi energi cahaya oleh pigmen fotosintetik pada kompleks. Kloroplas terdapat banyak pada jaringan palisade dan sedikit pada jaringan spon pada mesofil daun.
Struktur kloroplas: membran dalam, membran luar, tilakoid, stroma, lamella, grana. Tilakoid adalah suatu cakram yang di dalamnya terdapat pigmen fotosintetik dan tumpuknya di sebuah grana. Dan fotosistem adalah suatu protein yang terdapat pada membran tilakoid yang mengandung kumpulan pigmen fotosintetik pada senyawa organik di dalamnya. Fotosistemek terdiri dari fotosistemek PI atau P700 dan fotosintetis. Stroma adalah ruang kosong yang terdapat dalam kloroplas. Reaksi fotosintesis terjadi di kloroplas yang terdiri atas reaksi terang yang terjadi pada tilakoid dan reaksi gelap yang terjadi pada stroma. Metabolisme. Reaksi terang adalah reaksi yang tergantung pada cahaya dan terjadi dalam tilakoid grana. Reaksi terang secara singkat NADPH, HO2, Napana O2 plus NADP. ATP reaksi tidak setara. Lainnya bersama dengan ZE dengan fotosintesis bergerak menuju kompleks peredoksin. Hasil dari aliran elektronik. Poin yang ke-A, aliran elektronik non-siklik melibatkan fotosintesis 2 dan 1, memacu pembentukan ATP dan plastosianin dari NADP oleh NADP. Reduktase pada kompleks peredoksin. Poin yang ke-B, aliran elektronik siklik melibatkan fotosistem 1, memacu pemompaan proton dalam kurung H+ kembali ke ruang tilakoid dari kompleks sitokrom. Proton lalu bergerak melalui ATP sintesis memacu pembentukan ATP. Jika perlakuan diberikan kepada fotosintesis 1, isolasi fotosintesis 1 masih memungkinkan pembentukan O2 dan menyebabkan peningkatan NADPH dan penurunan ATP. Poin yang kedua, isolasi fotosintesis 2 tidak memungkinkan pembentukan O2 dan NADPH dan menyebabkan penurunan ATP. Siklus Calvin. Pada tumbuhan C4, penimbuhan terjadi pada mesafil, sedangkan siklus Calvin terjadi di jaringan penyongkong vaskuler. Jalur CAM yaitu klasulacean acin metabolis. Jalur CAM dilakukan oleh pertumbuhan yang hidup di iklim gurun kering atau epit. Contohnya famili Clarucles, Agavaceae, dan Chastaceae. Tumbuhan CAM tidak dapat membuka stomatanya sama sekali pada siang hari sehingga CO2 ditimbulkan seperti jalur C4 pada malam hari. Namun siklus Calvin baru terjadi pada siang hari keesokannya. Jalur C2 fotorespirasi, jalur glikolat. Jalur C2 terjadi apabila tumbuhan terdapat intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Poin A, konsentrasi O2 dalam daun menjadi tinggi sehingga CO2 tidak dapat masuk. Poin ke B, O2 akan diikat oleh RUBP, fotorespirasi. Poin yang ke C, tidak terjadi fotosintesis atau menurun produksi glukosa. Glukosa yang dihasilkan tumbuhan dapat dimodifikasi menjadi karbohidrat, protein atau lemak
dan disimpan dalam bentuk cadangan makanan yang berbeda-beda. Poin yang ke, kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa kimia sebagai sumber energi. Kemosintesis dilakukan oleh bakteri kemoatoprop dan merupakan reaksi oksidasi. Contoh dari kemosintesis adalah bakteri nitritasi, bakteri nitratasi, bakteri hidrogen, bakteri metana, bakteri belerang, dan bakteri besi. Energi yang dihasilkan dalam komunitas selanjutnya digunakan untuk membentuk glukosa, CO2, CO2, 3 atau CH3. Demikian, mungkin hanya itu aja yang saya bisa jelaskan materi tentang anabolisme. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam menjelaskan materi tentang anabolisme. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.